untuk memimpin sebuah lembaga yang memiliki otoritas kewenangan penegakan hukum. Dan dalam 1 minggu ini tidak berlebihan, saya memberikan penilaian hingga daerah, Polda, Polres sekarang sudah bergerak. Saya punya grup BP2MI daerah, diupdate terus, termasuk tadi malam, ya dilakukan lagi pencegahan yang dilakukan di kolaborasi BP2MI dengan teman-teman Polri di daerah. Jadi langsung terasa, ya, langsung menggigit, ya. Nah tentu ini memberi harapan baru. Ini memberi harapan baru di tangan Pak Kapolri bahwa perang melawan sindikat penempatan ilegal untuk membuktikan bahwa negara hadir dalam memberikan perlindungan kepada setiap anak bangsa, untuk menunjukkan bahwa negara tidak akan kalah melawan para sindikat dan mafia, ya, ini benar-benar bisa memberikan jaminan dan garansi kepada masyarakat Indonesia. Sehingga konferensi pers pada hari ini 8 Juni 2023 izinkan saya menyampaikan beberapa hal penting. Pertama, BP2MI memberikan apresiasi kerja-kerja kolaboratif antara Polri dan BP2MI. Ini adalah bentuk juga implementasi MOU yang pernah kami bersama tanda tangani, MOU nomor 33 garis miring KA garis datar MOU garis miring 10 Romawi garis miring tahun 2021, nomor NK garis miring 32 garis miring 10 Romawi garis miring 2021 tertanggal 7 Oktober 2021 tentang pencegahan dan penegakan hukum dalam rangka perlindungan pekerja migran Indonesia. Kedua, kami memberikan apresiasi kepada jajaran Polri yang melakukan operasi terpadu dengan sigap di daerah-daerah kantong pekerja migran, perbatasan dan daerah-daerah rawan TPPO lainnya. Tiga, memberikan apresiasi atas kinerja pemerintah daerah dalam hal pengungkapan TPPO, di mana jumlah kasus di DKI, ya, ada 506 kasus, Jawa Barat 264 kasus, di Kepri 139 kasus, Jawa Timur 96 kasus, dan NTB 92 kasus. 4. Modus TPPO terbesar, ya, sebagaimana data terkait perempuan di bawah umur 27 kasus, pekerja migran Indonesia 122 kasus, pekerja domestik 30 kasus, ABK 14 kasus, dan online scamming, ya, Kamboja 864 kasus, Filipina 107 kasus, Myanmar 81 kasus, Laos 102 kasus, dan Thailand 31 kasus. Kemudian yang kelima, BP2MI mendorong peran serta perwakilan Republik Indonesia juga mengajak bersama-sama untuk lebih aktif dalam melakukan koordinasi penanganan TPPO di negara-negara tujuan penempatan. Tentu peran dalam arti untuk melakukan pembicaraan secara intensif dengan negara yang menjadi tujuan, ya, masuknya pekerja kita secara ilegal agar mereka bisa memperketat, ya, juga melakukan penegakan hukum yang keras, dan juga tentu menjadi catatan kami agar pencegahan dari hulu juga menjadi penting yang dilakukan oleh pemerintah daerah, provinsi, kabupaten kota, dan bahkan desa. Keenam, sindikat TPPO kita harus pahami sebagai tindak kejahatan luar biasa, extraordinary crime, bahkan lintas negara, transnational organized crime. Ini dilakukan secara terorganisir, sistemik, dan menggunakan modus terselubung, dan sekarang ini memanfaatkan teknologi internet, scamming online misalnya. Karenanya dibutuhkan organisasi yang permanen, tindakan yang luar biasa, koordinasi dan kolaborasi penanganan yang serius, dan berkelanjutan dengan menguatkan kerjasama antar kementerian lembaga, pemerintah daerah, tokoh-tokoh keagamaan, organisasi kemasyarakatan, serta kelompok-kelompok masyarakat sipil, NGO misalnya, ya, atau LSM. Kemudian saya juga menyampaikan kepada seluruh masyarakat Indonesia yang berkeinginan bekerja ke luar negeri, ikuti prosedur secara baik, mencari informasi melalui lembaga yang resmi, seperti mendatangi Dinas Tenaga Kerja di daerah masing-masing, kemudian melalui website, ya, BP2MI atau dinas setempat. Melalui BP2MI misalnya bisa dicek melalui www.bp2mi.go.id, atau terkait peluang kerja bisa melalui www.jobinfo.bp2mi.go.id. Hindari, ya, bujuk rayu, iming-iming dari pihak-pihak tertentu yang menawarkan pekerjaan, menjanjikan pekerjaan dengan gaji tinggi, menjanjikan pekerjaan
dengan cara cepat memberangkatkan, menjanjikan bekerja dengan semua pembiayaan yang ditangani mereka. Ya, pasti semua itu adalah cara awal masuknya kita kepada perangkap TPPO atau tindak pidana perdagangan orang. Bahwa bekerja ke luar negeri adalah setiap hak warga negara yang dilindungi oleh konstitusi kita, pasal 27 ayat 2, bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pekerjaan dan kehidupan yang layak. Jadi negara tidak akan melarang setiap warga negara yang berkeinginan bekerja ke luar negeri. Justru negara menyiapkan berbagai fasilitasi, kemudahan, dan juga bahkan pembiayaan yang murah, karena memang semua biaya untuk penempatan sekarang bisa diakses melalui pinjaman yang disiapkan oleh bank pemerintah. Tidak perlu lagi meminjam uang ke rentenir yang berdampak pada bunga tinggi, ya, dan juga tidak perlu menjual harta milik keluarga ataupun menggadaikan sertifikat rumah, sertifikat kendaraan, dan lain-lain. Bahkan kami menyiapkan berbagai fasilitas istimewa yang merupakan bentuk penghormatan negara kepada setiap para pekerja migran Indonesia. Pahlawan devisa yang telah menyumbangkan 159,6 triliun setiap tahunnya kepada negara ini. Mudah-mudahan arahan Presiden bisa dilaksanakan oleh semua pihak, semua kementerian lembaga yang terikat dalam gugus tugas, dan apa yang sudah dimulai oleh Bapak Kapolri sebagai Ketua Harian Gugus Tugas dengan menggerakkan seluruh kekuatan struktur organisasinya hingga di bawah, bekerja sama dengan BP2MI selama 1 minggu ini sudah membuktikan dan sudah bisa kita lihat, dan mudah-mudahan dalam bulan ini ada efek kejut yang semua pihak akan sadar bahwa negara tidak akan